Halo semua, perkenalkan aku Agnes dan kali ini aku akan melakukan analisa SWOT dan cash flow pada PT BCA. PT BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang hingga saat ini telah memiliki 1.242 cabang dan 18.034 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga telah memiliki kantor perwakilan di Singapura dan Hong Kong. Bank BCA juga telah masuk ke dalam daftar bank terbaik dunia 2022 yang dirilis oleh Forbes dan menduduki peringkat pertama sebagai bank terbaik di Indonesia. PT BCA memiliki visi untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Juga memiliki misi untuk membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dan juga meningkatkan nilai franchise dan stakeholder BCA. Sejalan dengan misi tersebut, PT BCA terus melakukan inovasi-inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, seperti inovasi tarik setor tunai tanpa kartu, One Click, My BCA, aplikasi mobile Halo BCA, Sakuku, pembukaan rekening online, dan sebagainya. PT BCA sendiri didirikan pada tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Kemudian, pada tahun 1975, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia dan perusahaan mulai memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 80-an, BCA terus memperluas cabang serta mengembangkan berbagai produk dan layanan. Dan pada tahun 90-an, BCA mulai mengembangkan alternatif jaringan melalui ATM dan mulai bekerja sama dengan institusi terkemuka seperti PT Telkom dan Citibank sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Dan pada tahun 2000-an, BCA melakukan IPO pertama pada tahun 2000 dan IPO kedua pada tahun 2001. Kemudian, BCA terus memperkuat dan mengembangkan layanan produknya sehingga sampai saat ini, BCA telah memiliki 9 anak perusahaan dan 13 variasi produk dan layanan yang ditawarkan, mulai dari produk simpanan, produk investasi, layanan transaksi, kartu kredit, asuransi, fasilitas kredit, fasilitas valuta asing, dan sebagainya. Penguatan dan pengembangan produk serta layanan yang sangat cepat dari perusahaan berhasil menjadikan Bank BCA sebagai market leader dengan kinerja yang solid sekalipun di masa pandemi COVID. Kinerja keuangan perusahaan yang baik juga dapat terlihat dari harga saham BCA yang stabil bahkan cenderung mengalami peningkatan, yang menunjukkan kepercayaan investor bahwa baik di masa sekarang maupun di masa depan, PT BCA dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham baik dalam bentuk dividen maupun capital gain. Sejak pertama kali IPO, PT BCA telah melakukan pemecahan saham sebanyak 3 kali dan terakhir dilakukan pada tahun 2021 dengan rasio 1:5, sehingga saham BCA dapat dibeli dengan harga 7 ribuan per lembar. Dan tujuannya adalah untuk menarik investor retail dalam rangka mendukung perkembangan pasar saham. Namun, banyaknya peminat saham BCA membuat harga saham BCA itu melonjak setelah stock split dan sempat menyentuh harga 8 ribuan per lembar saham. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya ingin menganalisis cash flow perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran, serta menganalisis posisi kompetitif perusahaan di pasar menggunakan SWOT analysis. Secara singkat, laporan arus kas dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang berisi pengaruh kas terhadap kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan kas bersih suatu perusahaan selama satu periode. Cash flow analysis bertujuan untuk menilai kinerja suatu perusahaan melalui informasi dari aliran dana perusahaan. Untuk batasan analisis arus kas, saya menggunakan 6 rasio, yaitu cash flow adequacy, cash flow liquidity, quality of sales ratio, cash flow return on asset, debt activity ratio, dan equity activity untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, untuk laporan keuangan, saya menggunakan laporan tahunan pada tahun 2021. Yang pertama ada cash flow from operating activities, yang merupakan arus kas dari aktivitas perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi ini dapat dihitung menggunakan 2 rasio. Yang pertama adalah cash flow adequacy, yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar hutang, reinvestasi operasi, dan membayar dividen nasabah. Berdasarkan perhitungan rasio CFA, PT BCA mampu memenuhi pembelian aset dan kewajiban jangka panjang dengan menggunakan kas, karena jumlah arus kas dari aktivitas operasi lebih tinggi dari jumlah pembelian aset dan kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada cash flow liquidity, yang bertujuan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Idealnya, nilai rasio CFL ini adalah 1 agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, PT BCA memiliki rasio CFL sebesar 0,2
yang menunjukkan bahwa utang jangka pendek perusahaan lebih tinggi dibandingkan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat dikatakan bahwa perputaran utang perusahaan kurang baik. Berikutnya ada cash flow from investing activities, yang merupakan arus kas yang berkaitan dengan aktivitas pembelian dan penjualan aktiva tetap. Kemudian untuk menghitung cash flow from investing activities ini, ada dua rasio yang digunakan. Yang pertama adalah quality sales ratio, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan arus kas dari pendapatan operasi normal perusahaan. PTBC memiliki QSS sebesar 1,3, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kualitas yang baik dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi. Berikutnya ada cash flow return on asset, yang digunakan untuk mengetahui kas yang dihasilkan oleh perusahaan dari aset yang tersedia. Untuk CFROA ini, saya menggunakan perbandingan dengan kinerja keuangan PT BCA di tahun 2020. Dari hasil perhitungan, pada tahun 2021, PT BCA mengalami peningkatan pada nilai CFROA ini dibandingkan tahun 2020, yang menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada cash flow from financing activities, yang merupakan arus kas yang berkaitan dengan transaksi pendanaan dari utang dan modal. Untuk menghitung cash flow from financing activities ini, dua rasio yang digunakan. Yang pertama adalah debt activity ratio, yang menunjukkan perbandingan antara utang bersih terhadap total utang dan modal sendiri. Rasio ini akan menunjukkan sejauh mana si perusahaan bisa membiayai operasinya melalui utang dan dana yang dimiliki sepenuhnya. Nah, PT BCA ini memiliki debt activity ratio yang sangat rendah, yaitu 0,8, yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya menggunakan sedikit utang untuk membiayai aktivitas operasinya, dan mengindikasikan bahwa perusahaan ini sudah sangat matang dan telah mengakumulasikan keuntungan selama bertahun-tahun. Yang terakhir ada equity activity, yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri dengan seluruh kewajiban perusahaan. Perhitungan equity activity Bank BCA menunjukkan hasil sebesar 0,2, yang menunjukkan bahwa untuk berinvestasi, perusahaan hanya menggunakan sedikit pembiayaan dari aktivitas atau modalnya sendiri. Analisis berikutnya adalah analisis SWOT. SWOT analisis merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk menganalisis posisi kompetitif suatu perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan tersebut untuk membuat rencana strategis. Saya akan menganalisis posisi kompetitif PT BCA menggunakan SWOT analysis. Yang pertama, untuk strength atau kekuatan, PT BCA memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan para nasabah untuk melakukan transaksi. PT BCA juga telah melakukan digitalisasi, sehingga memungkinkan hampir seluruh transaksi dilakukan secara digital, mulai dari pembukaan rekening, aktivitas pembayaran, akses informasi rekening, transaksi perbankan, hingga melakukan transaksi produk investasi. PT BCA juga berfokus pada kepuasan pelanggan, sehingga Bank BCA menyediakan berbagai produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah produk tabunganku yang menawarkan saldo awal paling rendah, yaitu sebesar 20.000 dan bebas biaya admin dengan target pasar adalah lingkungan pelajar. Kemudian dari sisi pengamanan, Bank BCA menggunakan 3 lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi nasabah, yaitu ada Secure Socket Layer atau SSL, User ID dan PIN, dan One-Time Password yang menjamin keamanan nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Kemudian, PT BCA ini berfokus pada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, sehingga Bank BCA selalu memberikan pelayanan terbaik mulai dari pelayanan yang ramah hingga kontak center Halo BCA yang dapat diakses dalam waktu 24 jam. Komitmen BCA dalam menghadirkan service excellent juga berhasil dibuktikan melalui penghargaan Gallup Internasional sebagai bank yang memiliki customer excellence memuaskan berdasarkan Gallup's Global Customer Engagement Database yang berhasil diraih. Untuk kelemahan yang pertama, PT BCA memiliki rata-rata biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan bank lainnya, seperti BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Kemudian, penyaluran kredit juga masih berkonsentrasi di segmen korporasi sehingga beresiko terhadap kredit macet jika terjadi krisis ekonomi dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Dan terakhir, kelemahannya adalah BCA masih kurang kehadirannya secara internasional. Untuk opportunities-nya atau peluang, Bank BCA ini bisa memanfaatkan perkembangan era digital untuk melakukan diversifikasi produk serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemudian, Bank BCA juga telah memiliki citra yang baik di masyarakat, baik dari segi kinerja hingga kualitas layanan dan produk yang ditawarkan, sehingga hal ini mendorong peluang pengembangan bisnis perusahaan.
Yang terakhir, kecenderungan pola hidup konsumtif masyarakat bisa digunakan juga sebagai peluang untuk melakukan inovasi produk yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan bisnis dari bank lain yang mulai melakukan inovasi produk dan layanan yang serupa, seperti internet banking, cardless transaction, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bank asing yang mulai beroperasi di Indonesia juga menjadi ancaman bagi Bank BCA. Yang ketiga, lingkungan pasar dan perkembangan dunia bisnis yang sangat dinamis. Aktor-aktor yang terlibat dalam analisis perusahaan antara lain ada PT Dwi Muria Investama Andalan sebagai pemegang saham pengendali BCA, jajaran direksi, dan manajemen perusahaan. Kemudian, dalam proses analisis PT BCA, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang ditemui, yaitu yang pertama adalah terbatasnya penelitian terbaru tentang strategi bersaing dari PT BCA, sehingga analisis suatu perusahaan dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi yang didukung oleh pemberitaan media publikasi online sehingga memungkinkan timbulnya bias. Dan yang kedua, cash flow analysis juga hanya berdasarkan pada kebenaran komponen laporan arus kas tanpa menggunakan data primer seperti wawancara atau kuesioner. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan bagi perusahaan, khususnya dari segi biaya atau biaya administrasi yang dikenakan dan perluasan usaha secara internasional sehingga perusahaan bisa memperluas pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, hasil analisis arus kas menggunakan cash flow ratio juga secara keseluruhan mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan kasnya dengan baik. Namun, perlu diperhatikan pada aspek utang jangka pendek. Analisis yang dilakukan dapat menunjukkan apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kelebihan perusahaan, sehingga analisis tersebut bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan agar perusahaan dapat terus berkembang menjadi lebih baik.